عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا ومنهاجا وأنزل الكتاب نورا مبينا وأرسل رسوله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتشريفا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وزينا بأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. Ibu bapak jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, rahimahumullah yang saya hormati. Senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga nikmat dan nikmat yang kita peroleh kita diberikan kekuatan untuk menggunakan di jalan yang direstui. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau di dunia ini. Semoga diberikan rezeki untuk ziarah ke Madinatul Munawwarah, dan di akhirat kelak diberikan rezeki bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ketujuh dari hikmah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, la yushakkikannaka fil wa'd adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zaman. Jangan sampai tidak atau belum terpenuhinya janji yang dijanjikan membuat kamu ragu-ragu. Ada janji yang dijanjikan, entah itu janji dari Allah, entah itu janji dari seorang rasul, dan entah itu janji dari seorang ulama. Sementara janji yang dijanjikan itu belum terpenuhi, jangan sampai membuat kamu ragu. Li'alla yakuna dzalika, karena kalau terjadi keraguan akan menjadi qadahan fi basirati, bisa merusak pandangan mata hatimu, wa ifmadan li nuri sarirati, dan meredupkan cahaya rahasiamu atau batin atau hatimu. Jadi ada dua, basirah dengan sarirah. Basirah penglihatan mata hati, sarirah mata hati itu sendiri. Basirah yang mestinya melihat dengan tajam tidak bisa melihat, kabur pandangan mata hati ya. Sarirah yang mestinya harus merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran seorang rasul, kemuliaan seorang ulama, itu enggak terasa lagi. Gara-gara apa? Syak, ragu, skeptis dalam persoalan janji yang dijanjikannya.
Janji itu belum terpenuhi. Kenapa belum terpenuhi? Karena memang ada waktunya nanti. Kita tidak tahu. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang lalu yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Para nabi, contohnya Nabi Zakaria. Beliau berucap, Qala Rabbi anna wa ana Qala Rabbi anni wa ana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Dia mengucapkan di depan Allah, bagaimana mungkin dalam kondisi tulang saya sudah remuk, rambut sudah putih, walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Tapi walaupun demikian saya tidak mau kecewa untuk berdoa kepada-Mu. Apa doanya? Supaya nanti diberikan keturunan. Jadi kalau kita baca di surah Maryam itu ayat 4 sampai ayat 7 itu diceritakan di situ. Sekalipun Nabi Zakaria tulangnya sudah tidak stabil lagi, berdiri susah, berjalan susah, rambut sudah putih, umur sudah tua, istrinya sudah mandul, menopause, umurnya juga tentu sudah tua, mana mungkin dapat seorang keturunan. Tapi Nabi Zakaria khawatir, kalau saya nggak dapat keturunan, siapa yang melanjutkan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang nanti menyampaikan ajaran Allah? Harus ada yang mewarisi. Dan dia tidak mau kecewa untuk berdoa. Karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya apa? Allah pun menjanjikan, saya akan terima permohonan. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa untuk menghancurkan namanya Fir'aun dengan pasukan yang sangat kuat, beliau tidak pernah berputus asa untuk berdoa. Menurut riwayat, kedua Nabi ini alaihi salatu wassalam dikabulkan doanya di dunia. Menurut riwayat 40 tahun baru diterima, dibuktikan permohonan. 40 tahun itu Nabi Zakaria, Nabi Musa, bukan Pak Zakaria, bukan Pak Musa, yang bukan Nabi. 40 tahun. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi sugesti bagi kita dan meluruskan pemahaman kita bahwa ketika kita berdoa, nanti jangan dihitung-hitung. Sudah lama saya berdoa, sekian banyak doa saya, tapi nggak terkabul-kabul. Belum. Kalau belum, jangan putus asa. Sebab prinsipnya doa itu di dunia bisa diterima, di akhirat ditunda, bisa ditunda di akhirat. Di dunia pun kalau diterima bisa 5 tahun, 10, 20 tahun, 40 tahun. Bahkan boleh jadi sebelum kita meninggal, sudah hampir mau meninggal baru terkabul. Bisa juga enggak diterima di dunia tapi ditangguhkan di akhirat. Atau yang ketiga diselamatkan dari bala bencana. Atau yang keempat diampuni dosanya. Jadi enggak ada ruginya. Diyakini bahwa doa itu adalah ibadah. Bukan hanya sekedar meminta, tetapi ibadah
pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sombong tidak mau berdoa itu nanti dilempar masuk neraka jahanam. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang yang sombong tidak mau berdoa akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, sebelumnya itu Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan mengatakan minta kepada saya, astajib lakum, kupenuhi permohonan. Ayat ini dijanjikan oleh Allah. Nah, kalau Allah berjanji pasti. Karena Allah nggak punya kepentingan dan Allah Maha Kuasa. Kalau manusia berjanji belum tentu. Pernah saya dengar ada orang berjanji, suka berjanji. Janji sikulan, banyak betul orang berjanji. Akhirnya muncul istilah bahasa kampung saya itu janji mutalae. Dihamburkannya janji kepada siapapun. Begitu ketemu, Pak, kenapa Bapak ini suka janji-janji orang? Kamu sudah bersyukur, sudah kujanji, masih banyak yang belum kujanji. Ini orang memang kerjanya suka janji. Padahal janji itu adalah utang. Jadi utang, jadi beban. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji pasti ditepati. Karena Dia yang Maha Kuasa. Kalau manusia berjanji belum tentu. Kenapa? Karena nggak kuasa lagi, nggak mampu lagi menepati janjinya. Atau memang dia sengaja melupakan. Dia mau menepati janjinya tapi sudah nggak mampu. Umpamanya memberikan hadiah, tapi biaya untuk memberikan hadiah sudah nggak lagi seperti dulu. Atau boleh jadi janji itu mau ditepati tapi nggak tertemu orangnya, nggak terjangkau orangnya. Kemana orang yang saya janji dari itu? Tapi kalau Allah tentu ditepati janji. Ujiannya adalah ditunda. Dalam penundaan itu la yusyakkikanna, kata Ibnu Abbas, jangan sampai kamu ragu. Karena kalau sudah ragu bisa jadi meningkat, bahkan menuduh Allah tukang janji. Nah, kan sudah nggak enak. Tukang janji. Bahasa lainnya bohong. Bayangkan kalau Allah ditulis seperti itu, Rasul ditulis seperti itu, ulama ditulis seperti itu. Itu yang membuat, kata beliau, mata hatinya bisa jadi buta. Tidak melihat kebesaran Allah, tidak melihat kemuliaan Nabi, tidak melihat kemuliaan seorang ulama. Padahal dia sudah tahu pasti akan terpenuhi. Ya kalau bukan di dunia, di akhirat. Atau diselamatkan dari bala bencana, atau diampuni dosa. Nah itu, apalagi di Al-Quran banyak ayat-ayat yang membuat orang bisa ragu kalau tidak dipahami dengan baik. Saya ambil contoh. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolong. Begitu dengar ayat itu, subuh-subuh datang ke masjid, begitu pulang ke rumah, dibongkar maling rumahnya. Mana janji Allah? Saya sudah beribadah, tapi ternyata kena musibah. Jangankan dicuri harta, nyawa pun bisa dicuri. Contohnya lihat sejarah 4 khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hanya Abu Bakar yang tidak dibunuh, yang lainnya terbunuh semua. Umar, Utsman bahkan disembelih. Ali karramallahu wajhah, semuanya 3 orang ini dibunuh. Padahal orang-orang yang menolong agama Allah. Mana buktinya Allah menolong mereka? Justru itulah pertolongan Allah. Caranya Allah mengangkat derajatnya dibunuh, dengan penuh kesabaran diangkat derajat. Kita
Dikiranya kalau dapat musibah itu terhina, tidak. Makanya para aulia itu, makam aulia, dia kalau nggak kena musibah menangis di depan Allah. Kenapa menangis? Jangan-jangan Allah sudah lupa kepada saya. Nah, jadi makamnya beda, cara memahaminya beda. Jadi ayat tentang masalah doa, ayat tentang pertolongan Allah, itu kalau disalahpahami ya bisa merusak, jangankan mata hati, perasaan hatinya, bahkan bisa merusak akidah kita. Menuduh Allah tidak mampu menepati janjinya, menuduh bohong. Demikian juga Rasul kalau ada janjinya. Salah satu janjinya, barang siapa yang mengamalkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Allahumma, barang siapa membaca doa, Allahumma ikfini bihalalika wa aghnini bifadlika amman siwak, insyaallah akan ditunaikan utangnya. Walaupun utangnya itu sebesar gunung Uhud. Nah, begitu sudah dengar hadis ini diamalkan. Begitu sudah diamalkan, ternyata utangnya bertambah. Akhirnya menuduh Rasulullah tuduhan yang tidak benar, mata hatinya. Padahal boleh jadi orang yang baca itu memang ada penyakitnya, suka berutang. Nah, makanya bertambah utangnya. Suka nambah-nambah utang, memang kredit sana, kredit sini. Apalagi dia ibu-ibu, lihat temannya ada lagi kredit, pokoknya kredit semua, ini bertambah utangnya. Atau boleh jadi dia membaca baru berapa kali atau berapa hari, tiba-tiba minta harus dipenuhi. Padahal itu semua sudah ditentukan oleh Allah menurut ketentuan Allah, bukan menurut ketentuan kita. Kalau ketentuan kita semuanya mau cepat. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menambah keyakinan kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga merasakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan terjadi, merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wassalam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا لربك بالنسبة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما والمعرفة الواسعة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.